semangat, semangat, jangan mudah nyerah jangan aja. mudah menyerah. Karena pasti ada jalannya. Oke. Gitu. Tua Gapat, Open Minded Podcast, stay tune. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini edisi yang kedua di podcast Ada Baik akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita berbicara mengenai bisnis yang satu ini, yang trending di saat pandemi. Beliau adalah salah satu pengusaha sukses, kategori sukses lah menurut saya, karena bisa membuka beberapa puluhan cabang dalam waktu hanya kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Wah, luar biasa. Dan sekarang lagi menggeluti bisnis online-nya juga, ya luar biasa lah. Kita sambut tepuk tangan yang meriah dengan Pak Denny. Halo Pak Denny. Gimana Pak Den? Waduh, Apa luar kabar, Pak Den? biasa. Aduh, Luar biasa. luar biasa. Gimana Pak? Kabarnya Ya. gimana Pak Den? Baik. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak Den ya. Boleh. Oke, Wah, satu kita- kehormatan nih saya diundang di sini karena nih temen deket juga ya, diokein. Kalau enggak bakalan jauh-jauh ke Depok nih sampai sini nih. Luar biasa loh perjalanan kita beda provinsi. Iya. Hadir juga di Depok nih di podcast Ada Baik lah. Ya. Jadi edisi yang kedua Pak Den ya. Kita Iya. kali ini mau kita ngopi-ngopi cantik. Ya. Ngobrol pinter lah. Santai-santai ya. Santai-santai. Oh ya, kalau gitu nih mantep nih. Tos Mantap. dulu dong. Oke. Pembuka Oke, dulu nih. pembuka, Cis. Pokoknya mantap Luar lah. biasa nih. Jadi, servisnya. Boleh Pak Den ya, kita dikit-dikit kulik-kulik Boleh, lah Pak Den boleh. ya. Bisnis yang Pak Den geluti bisnis apa sih Pak Den? Ya, ini nih saya ngelutin kan bisnis laundry awalnya. Oh, laundry. Dan ini bisnis perdana saya ya. Wah, Karena memang dari sejak lulus kuliah, saya itu pasti kerja sama orang gitu. oh gitu, employer ya. Pemikiran saya itu kalau namanya kerja sama orang, Mm-mm. punya kedudukan, bisa beli rumah, beli mobil ini. Ternyata waktu itu kebetulan ada teman saya kantor sudah 17 tahun 17 tahun. kerja dan lewat aja. Lewat. Nah, siapa yang menebak dia bakal lewat, nggak ada yang nebak. Betul. Dari situ kebuka bahwa oh ternyata kerja sama orang yang saya pikir tidak ada resikonya, Ya. ternyata ada resikonya. Ada resikonya. Dan ketika kita udah berumur Betul. mau membuka bisnis itu nggak gampang. Iya. Nah dari situ saya berpikir mencari bisnis apa yang bisa dikerjakan oleh istri dulu. Oh, lo istri. Karena apa? Nggak mungkin tiba-tiba kita lihat terus tiba-tiba kita keluar. Betul. Gimana? Sedangkan waktu itu untuk dana buat bisnis nggak ada. Oh. Karena namanya karyawan itu. Betul Pak Den. Begitu dapat, Ya. bayar cicilan, bayar kebutuhan sehari-hari. Betul. Kalau ada lebih, THR buat liburan. Liburan. Perlu itu. Butuh-butuhnya habis juga. Habis juga. Nah, cuma istri itu kan kebetulan udah 9 tahun waktu itu 9 tahun, berhenti kerja. Oh. Ketika saya berpikiran untuk membuka bisnis. Oh. Nah, cari tuh bisnis apa yang bisa dikerjakan di rumah. Oh. Kira-kira apa tuh? Selain Nah. dari laundry sebelumnya atau ada misalkan beli jual kuliner lah atau apalah. Masuk ke laundry. Pernah enggak? Sebelumnya istri jual kayak snack-snack. Oh, snack. Tapi butut-bututnya habis karena ada kadaluarsanya. Oh iya. Nah, Kalau jadi- laundry nggak ada kadaluarsa Pak Den? Nggak ada. Makanya Awet. ya itu dari situ kepikiran buka apa nih usaha. Akhirnya ada temen yang buka laundry, dia presentasikan ke saya dan saya tertarik. Oh, Kenapa? Karena waktu itu saya buka di rumah, Mm-mm. saya pikir saya udah punya mesin cuci. Iya. Dan kebetulan saya ini dulu laundry kiloan juga. Oh, Jadi saya juga nge-laundry lah ya. malas nge-laundry. Customer ya. Akhirnya saya sama istri nyoba kecil-kecilan aja dari Iya. 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, setrikaan, dan di dalam rumah. Oh, di rumah. Dan rumah saya itu komplek, saya cuma bermodal nyebar flyer aja. Oh, player. Flyer. Kok responnya bagus gitu. Dan responnya dulu intinya gini, waktu buka bisnis itu kan saya masih takut.
Betul, betul. Jadi pemikiran saya itu cuma gini aja, oh saya kerja sama orang, Betul. laundry itu yang penting buat cover yang namanya satu biaya pembantu. Betul, betul. Dengan ada laundry kan udah nggak perlu pakai pembantu Iya, lagi, udah iya, ada. iya. Terus bisa cover namanya biaya listrik rumah. Heeh, sudah di-cover sama Ya, usaha laundry. Terus di cover lagi biaya air. Air. Nah, Betul, betul. Gitu itu. Dan yang penting buat nutup itu aja nggak usah untung, nggak Cukup, masalah. Dulu cukup. pola pikir kita cuma gitu aja. Mm-mm. Nah, kenyataan lumayan jalan Mm-mm. dan sampai akhirnya kita putusin mau coba buka cabang. Usaha, Bang. Buka cabang satu Itu tahun berapa Pak Den mulai usaha itu Pak Den? 2017. 2017. Makanya tadi bukan 2 tahun, kita udah mau jalan 4 tahun. Mau jalan 4 tahun. 3 tahun, ya 4 tahun nanti Februari 4 tahun. 4 tahun Februari. 2 bulan lagi ulang tahun keempat. Wah, luar biasa. Sekarang udah banyak berapa cabang Pak Den? Sekarang nih nanti mau buka ke 22. 22, luar biasa. Gitu. Ya itu, jadi kita buka pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena keasikan, Heeh. waktu itu sampai duit saya habis. Oh, habis. Saking Habis. enaknya buka tuh ya. Habis itu. Investasi Gitu. terus ya. Dan saya cuma mengandalkan kartu kredit Oh, aja. kartu kredit. Mesin beli pakai kartu kredit, Heeh. apa dicicil semua. Cicil ya. Gitu, dicicil. Nah, akhirnya kehabisan, tiba-tiba ada yang investor. Oh, investor masuk. Karena dia dulunya customer pelanggan, customer Mm-mm. cocok, dan dia mau buka laundry. Tapi saya bilang saya nggak punya duit Iya, iya. dan nggak punya duit lagi, memang udah habis-habisan, ini aja ngepas-ngepasan. Hmm. Jadi dulu kalau kekurangan gaji nombok ya dari gaji saya. Oh, untung masih ada gaji ya. Nah, Iya, iya. namanya ngerintis kan, Iya, iya, iya. nyicilnya pun pakai gaji saya dulu. Betul. Karena ngerintis nggak mungkin langsung buka. Heeh. Akhirnya satu deal buka Iya. sebagai agen. Heeh. Wah, kebablasan seneng. Kayaknya ya itu cari agen, Cari cari agen. investor, cari apa. Bahkan sampai sekarang saya masih presentasi untuk dapat Terus ya? investor. Heeh. Saat ini kan bulan ini yang mau buka Behave kedua-dua. Behave kedua-dua. Tapi nanti udah terjadwal tuh, Januari kedua 3, Iya. Februari kedua 4 udah ada 24. investornya Wah, luar nanti dah. biasa. Jadi ya gitu. Nah, dari situ saya bisnis laundry. Mm-mm. Akhirnya saya buka yang namanya bisnis kelas laundry. Kelas laundry. Tapi sebelumnya saya itu bermain di YouTube. Oh, YouTube. Jadi kelas laundry ini berasal dari YouTube dulu. Oh, Dari YouTube. awalnya saya sharing tentang pengalaman saya membuka BF Laundry. Behave laundry. Jadi suka dukanya tuh saya Pokoknya sharing. YouTuber laundry itu Pak Denny lah. Saya sharing Iya, aja, iya, saya iya. sharing apa aja pokoknya saya sharing. Saya lagi Dulu ada masalah. ada pertentangan ya dengan Iya. istri ya. Iya, Iya, iya. pokoknya Coba ceritain Pak Den. ya Itu. pertentangan itu ya ini yang awal-awal buka Awal-awal, itu. iya. Iya, karena dulu itu saya buka itu dia kan bilang, Iya. "Loh, saya aja bajunya saya laundryin tempat orang. Iya, iya. Kok sekarang saya suruh buka laundry? Iya. Emang saya pembantu?" Wah, nah Iya, gitu. iya. Jadi Iya. pertentangannya Seru, tuh nggak seru. mau ini. Karena Iya, apa? Dia bayanginnya gini. Orang saya aja males gosok. Iya, iya, iya. Nanti kalau pembantunya nggak ada, yang gosok siapa? Iya, gua gitu. Makanya akhirnya begitu buka laundry ya, Iya. puji Tuhannya Iya. nggak pernah kekurangan karyawan. Jadi Heeh. istri saya itu yang namanya laundry nggak pernah pegang. Iya. Bener-bener ya pegang duitnya aja. Sampai sekarang yang ini ya cuma gitu aja. Gitu. Cuman instruksi aja ya. Ya Luar makanya biasa. dari situ kita bikin video. Nggak taunya lumayan waktu itu penontonnya Wah, luar tinggi. biasa. Apalagi kemarin ya Pak Den ya. Lockdown itu Oh saya iya. dengar meningkat tuh. Meningkat channelnya jauh. Pak Denny. Iya, makanya kan dari situ Ah, banyak yang bilang bikin kelas offline-nya dong, bikin Oh. kelas offline. Iya, Wah, iya. Pede aja kita bikin. iya, iya. Pesertanya pertama kali itu cuma ada 8. Oh, 8 peserta. Ada 8. Bergulirnya kita Hmm. bikin sebulan, 2 bulan, 3 Hmm. bulan bisa tertinggi itu sampai 24 orang 24 orang. pesertanya. Itu bikin offline. Di Jakarta apa di luar Jakarta Pak Den? Di Jakarta. Jakarta. Nah, akhirnya Hmm. jadilah tuh bisnis kedua saya. Oh, Kelas kelas laundry. Ya. Oh. Nah, efeknya kelas laundry ini luar biasa. Kenapa? Dengan kelas laundry Iya. saya terbangun namanya jaringan. Oh, jaringan. Jaringan teman-teman yang Iya, mau iya. gabung. Ah, Saya ah. dari video aja promosinya dari YouTube aja. Dari YouTube. Dari YouTube terbentuk jaringan, Ah, ah, banyak ah. yang
gabung gitu. Iya, heeh. Ditambah lagi saya punya jaringan itu di asosiasi. Oh, gabung di Iya, di asosiasi. asosiasi Luar ya, biasa. Heeh. terutama di Himpunan Pengusaha Laundry Oh, Indonesia. di HIPLI di sana. HIPLI. Heeh, iya, Nah, iya. saya gabung di situ. Gabung Di situ efeknya teman saya jadi tambah banyak Wah, lagi. jadi banyak. Ini bisnisnya seru banget. Oh iya. Kenapa? Karena ketika kita bergaul, Heeh, heeh. tiba-tiba ide itu muncul banyak aja. Ada aja ya? Ada aja. Ada baik. Ada banyak. Ada Kenapa? banyak. Ketemu banyak orang, Betul, ngobrolan. betul. Makanya kalau bergabung di komunitas, Iya, ya harus aktif. benar. Jangan diam-diam aja. Diam. Kalau diam-diam aja percuma. Ngapain gabung? Kalau saya korek semua. Korek betul Gitu. betul. Bahkan Rajin saya, banget pokoknya Pak Den setiap di grup itu jangan lupa ya, jangan lupa. Bahkan ada teman-teman yang ayo dong isi di Lampung, ayo dong isi Waduh. Bengkulu. Oh, seneng Iya, banget saya. Luar biasa. Ke sono kenapa? Nambah teman lagi. Benar. Nambah teman lagi. Banyak fans nambah juga jaringan. Pak Den. Makanya dari situ tuh seru. Seru, Nah, seru, akhirnya saya bikin video-video kehabisan ide. Oh, kehabisan ide. Bikin apa lagi ya? Video apa lagi ya? Iya. Akhirnya iseng-iseng waktu handphone kan ada unboxing. Oh iya. Nah, bentuk unboxing. Heeh, Terus akhirnya apa? Saya bikin unboxing laundry. unboxing laundry. Awalnya dari deterjen, saya Hmm. bikin timbangan. Taunya apa? Banyak yang cari itu gimana? Akhirnya saya buka namanya Behave Laundry Shop. Oh, Behave Laundry Shop. Nah, itu Luar asal biasa. muasalnya dari situ. Unboxing itu. Unboxing, akhirnya kita bikin unboxing. Makin lama saya buka di Tokopedia, makin lama makin banyak gitu. Mantap, Sekalian ya. promosi boleh dong? Boleh Pak Den. Nah, Boleh Pak kunjungin Den. di Tokopedia Behave Laundry Shop. Behave Laundry Shop. Nah, itu baru buka setahun, boleh diadu tuh bintangnya banyak banget tuh. Wih, Woi. mantap. Ya. Itu apa aja di apa? Behave Laundry Jadi Shop itu, awalnya Pak Den? itu saya buka cuma ya itu timbangan, deterjen. Saya awalnya modalnya cuma kalau belanja itu paling 3, 4, yang penting ada aja Yang saya penting ada. jual. Heeh, Nah, sekarang ini kayak contoh plastik gitu ya. heeh. Saya Udah buka, tontonan sekarang. iya, dulunya saya awal buka cuma paling belanja sama pabriknya 500 kilo. 500 kilo. Jadi 1.000, 2.000. Sekarang udah mau 4.000 kilo. Luar Wah, biasa. 4 ton. 4 itu ton. dapatnya dari mana? Balik lagi dari teman-teman jaringan. Oh, jaringan komunitas Jadi itu kita Pak Den. nggak bisa tiba-tiba kita buka langsung laku. Ternyata proses yang selama ini saya jalanin dari buka laundry, ketemu kelas laundry, terus ketemu teman-teman asosiasi, akhirnya semua dimudahkan. Betul. Kesannya buat cari konten, Heeh. dapat duit dari Dapat situ. Luar Nah, biasa. Akhirnya sampai yang tadi disinggung tuh YouTube. Awalnya semua bisnis saya itu dari YouTube. Mau laundry, kelas laundry, Behave Laundry Shop. Bahkan sampai kemarin waktu lockdown ya, di saat Nah, itu lo tuh laundry saya terjun bebas pun Betul. bukan cuma 20%, 30%. Saya turun ke 70%. 70%. Nah, Luar ini biasa. ngomong apa adanya. Betul. Tapi YouTube saya yang nonton melonjak ini. Karena orang pada WFH kali ya Pak Den, Biasa ya? itu saya di YouTube itu terima tuh sebulan tuh paling 200 sampai 300 ribu. Oh gitu. Di bulan Maret, ingat banget itu sampai 7,4 saya 7,4 ditransfer oleh Mbak YouTube. YouTube. Waduh. 7,4. Lu bayangin orang pada lockdown, pada kurang omset, saya ditransfer duit gratis lagi. Waduh, lumayan itu, Akhirnya Pak apa Den. ya? Karena YouTube ini buat jalan-jalan, makanya Iya, di iya, bulan itu ya saya banyakkan duitnya buat jalan-jalan Buat jalan-jalan aja. lagi. Karena kalau YouTube ya memang udah komit buat jalan-jalan. Jadi ternyata Jalan-jalan buka- hotelnya murah lagi ya. Iya, lagi murah. Karena Iya, lagi lockdown, lagi lockdown. separuh harga nggak Separuh. ini Iya. gitu. Nah, istilahnya bisnis itu buka itu nggak gampang. Betul. Prosesnya Pak Den ya. Bahkan ketika saya buka laundry, saya ditolak sama istri. Nah, itu dia tuh menarik Akhirnya Pak Den. Buka kan. Terus yang kedua saya buka kelas laundry, lebih dibodoh-bodohin sama istri. Lu bodoh-bodohin lagi. Kenapa? Heeh. Kamu buka dapur sendiri buat itu apa? yang menarik itu ya. Ya kan? Heeh. Buat dapur sendiri, buat Iya, ini. Kenapa? Tapi saya tetap jalanin walaupun habis itu project rugi lagi. Lu Karena di hotel itu harus minim-minim 15 orang. 15 orang. Sedangkan saya cuma peserta 8 orang. 8 orang ya. 7 orang kemana Lombok. lagi tuh? Oh, Lombok. Kan harus bayarnya tetap 15. Betul. Tapi balik lagi, kita bisnis itu digelutin. Iya. Diseriusin ya Pak Den ya. Diseriusin. Ternyata ya intinya bisa menghasilkan uang. Betul. Bahkan waktu saya buka Behave Laundry Shop, sekali lagi istri saya itu Bertentangan. teriak lagi. Yang mau ngurus siapa? Iya. Laundry udah susah, Iya, maksudnya udah
kerjaannya udah pagi Udah sampai banyak. malam, Heeh. belum nanti kelas laundry. Iya. Kan yang namanya kelas laundry kan nggak capeknya nggak sehari di hari H. Iya, iya, iya. Ngumpulin peserta itu kan peserta. harus jawabin WhatsApp, Iya, harus iya. ini. Kan banyak pertanyaan. Ya Betul. kalau jadi, banyak Iya. ada yang nggak jadi, ada juga. Ada juga. Tapi Betul. buntut-buntutnya ya itu bikin kelas laundry. Mm-mm. Tapi ketika buka ini, waduh, ini mah ngerepotin lagi nih. Iya, Harus iya. packing. Cuma saya ngomong, ngapain repot? Yang Iya. kerjain kan bukan kamu. Iya. Saya bilang, Iya. bagian packing aja yang ngerjain sekalian. Iya. Nah, itu Iya. waktu itu saya bukanya di rumah juga. Oh, di rumah. Di rumah, jadi sekaligus semua anggap aja cost-nya itu adalah cost-nya BF Laundry. Kos biaya laundry. Nah, sampai akhirnya saya ada tantangan lagi. Mm-mm. Bisnis itu harus berkembang Hmm. dan semua tuh biaya. Kalau dulu kan bikin online di tempat saya kan free, nggak kena biaya. Akhirnya saya nekat untuk bikin yang namanya sewa rumah. Oh, sekarang sewa rumah. Sewa Khusus rumah untuk khusus online. untuk online Wah, ini. lu online shop. Tapi ada problem lagi. Lagi. Begitu barang dipindah ke sewa rumah lagi, Hah? rumahnya kosong ya. Rumah kosong. Nah, rumahnya kosong, ini perlu diisi nih. Wah, itu. Nah, diisi balik lagi. Iya, iya. Jadi harus modal lagi nih. Modal lagi. Nah, tapi ya balik lagi. Heeh. Dengan adanya saya sewa rumah, Iya. banyak orang yang datang. Betul, Jadi betul, kan betul. banyak orang juga kadang ingin lihat BF Betul, Laundry betul. seperti apa. Betul. Mereka datang, nah kita giring nih Kirim ke rumah ke itu. rumah itu. Ah. Buntut-buntutnya apa? Di Heflon di Nah, shop itu ya. belanja. Belanja. Nah. Ada apa aja di sana, Pak Den? Semuanya ada. Semua ada. Wah, luar biasa. Mesin cuci ada, dryer Oh. ada, semua peralatan kecil-kecil. Khusus laundry. Ya, tapi balik lagi ya itu. Kalau kita berbisnis, Ya. kita nggak bisa namanya instan. Betul. Kita nyoba pun, saya pun namanya ada resiko. Betul, Bisa betul. mengurangin. Betul, Gitu. betul. Makanya untuk kayak kelas laundry pun saya bikin cuma sebulan sekali. Sebulan sekali. Ibaratnya kalau sampai tekor ya cuma sebulan sekali. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. Tapi balik lagi untuk Ya. membuat saya bisnis yang lain, saya harus kuat dulu di Behave Laundry-nya. Oh, iya, iya, betul, Gitu. betul, betul. Kalau enggak duitnya dari mana? Betul, Kan betul. saya modal itu dengan apa? Ya berbisnis jual laundry. Betul, betul, betul. Makanya Behave itu bikin namanya franchise. Oh, franchise. Bikin franchise. Sampai banyak sekarang yang mau invest. ke-22. Ya, makanya istilahnya apa yang saya bangun itu adalah konsep. Konsep. Jadi laundry yang tadinya saya ambil margin sendiri, sekarang saya bangun jual bisnis konsepnya. Ngomong-ngomong, Nah. Pak Den, kalau untuk mungkin teman-teman tertarik join ke Pak Den itu berapa? Dan bagaimana caranya, Pak Den? Kalau di saya sih jual itu 130 juta. 130 juta dengan 130 merek juta Behave. Behave itu udah komplit. Itu bisa dicari di www.behavelaundry.com. www.behavelaundry.com. Toko kami, cari franchise itu detailnya ada. Oh, ada semua di situ. Jadi ya balik lagi, kalau kita nggak bikin konsep nggak ada yang mau beli. Betul, betul, betul. Gitu. Makanya saya bangun, istilahnya saya bangun dari hulu ke hilir. Betul, betul. Jadi ketika saya bikin bisnis laundry-nya, ada orang datang ditanya, ada sekolahnya nggak? Ada kelas laundry, Iya, iya, akademinya bisa kirim, iya, iya. owner bisa belajar, Betul, karyawan bisa belajar. betul. Terus ini bahan bakunya nyari di mana? Ada. Saya ada juga. Palu gada. Pokoknya Semua ada. Semuanya ada. Iya, Palu gitu. gada, palu minta gua ada. Nah, makanya jadi orang lebih yakin. Iya, Ya kan? iya, iya. Begitu orang datang, Iya, iya. kita sambut, kita Iya. tunjukin nih laundry-nya kayak gini, kita ajak ke Behave Laundry Shop-nya, lihat kita udah ada semua. Konsepnya udah rapi tuh pada. Jadi deal hari ini 2 minggu buka. mantap. Gitu. Itu 130 di luar tempat atau sudah sama tempat? Oh, di luar tempat. Di luar tempat. Di luar Tempat terserah investor lah ya. Terserah investor. Di mananya. Gitu. Jadi ya masih sampai sekarang nih saya tiap kali tuh presentasi banyak orang, mungkin perbandingannya ya 100 presentasi 1 jadi. Tapi Gitu. terus presentasi Terus terus. presentasi. Mantap. Bahkan presentasi yang saya bilang bahkan itu YouTube itu benar-benar alat presentasi saya. Oh. Kenapa? YouTube itu kan saya memperlihatkan konsepnya Behave. Iya, betul, Dan betul. saya nggak perlu presentasi segitu banyak orang, udah tapi ada di YouTube. dia otomatis kayak bola salju. Betul, betul. Jadi dia Menggulung, promosiin menggulung, gulung, banyak orang lihat, Betul. terus tanya gimana buka Behave. Nah, dikirim Ada. aja. Ada tuh di YouTube. Ada Behave di mau YouTube. yang keberapa tuh? Nah, makanya kan kita terus berkembang. Jadi yang saya bangun itu bukan cuma bisnis, tapi saya membangun jaringan untuk membantu mereka. Betul. Dengan membantu mereka, misalnya, saya mau cari plastik, mau cari apa? Murah, beli di saya.
gitu. Murah beli di saya. Otomatis apa? Jadi kalau saya bayangin, kalau Iya, saya iya. punya plastik dulu sebelum buka BF Iya. Laundry Shop, rata-rata itu sebulan saya cuma makan 100 kilo Untuk behave sendiri. untuk BF sendiri. Tiba-tiba sekarang saya bisa belanja ke pabriknya 4.000 kilo. Kira 4.000 kilo. harganya jauh nggak? Jauh lah pastinya. Otomatis apa? Harga produksi saya turun. Turun, betul. Karena apa? Saya belinya partai besar Partai semua. besar, betul. Nah, teman-teman yang lain itu juga menikmati hal yang sama. Betul. Jadi mereka bisa beli di saya itu murah. Karena apa? Konsepnya membantu. Betul. Untuk mencari barang murah ya carinya di Di Behave Behave Laundry Laundry Shop. Shop. Bahkan di plastik saya jualnya 1 kilo pun saya layani. Sama. Oh, dilayanin. Dilayanin. Luar Jadi biasa. kalau orang lain mungkin nih buat perbandingan Iya. untuk dapat harga segitu harus 200-300 kilo. Di Behave 1 kilo. 1 kilo sama 1 harganya. kilo sama harganya. Wah, luar biasa. Jadi mau beli sekilo, beli seton sama harganya. Harganya Karena di mana konsepnya Harganya di mana sih, Pak Den? Behave tuh? di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Iya, Oh, karena- Jakarta Utara ya, Konsep dagang saya itu konsep membantu. membantu. Iya, jadi untung ada. Oh, pastinya. Pasti Untung kecil tapi kalau lancar. kuantitinya sangat besar, jadi Iya. besar juga. Jadi besar, betul, Pak Den. Gitu. Itu mantap itu. Nah, Prinsipnya makanya keren. dengan gitu otomatis orang lain beli kebantu, saya juga kebantu. Iya, kebantu. Konsepnya prinsipnya gitu aja ya. Yang kayak tadi tuh, kelas laundry saya adakan, ya kan? Iya. Saya bagi semua ilmu saya Betul. yang tertarik jadi franchise-nya Behave Betul. gitu. Jadi banyak hal yang saya lihat ya itu balik lagi. Tapi kunci utama menurut saya kunci Iya, utama iya, keberhasilan saya ketika saya gabung dengan komunitas. Wah, luar biasa. Kenapa? Ya balik lagi. Sekarang mau tahu barangnya dari mana? Semua itu rata-rata barang saya itu dari komunitas semua. Berarti manfaat besar Salah di satunya Pak komunitas ya? Hendra nih. Aduh, ini saya, Pak Ini Den. supplier tas laundry saya nih. Waduh, jadi gak enak nih. Ya kan bayangin kalau saya nggak ketemu dengan Pak Hendra, Iya. saya nggak tahu mau beli kantong laundry dari Kantong mana. laundry di mana? Nah, Tas laundry ya? saya beli chemical di ketua umumnya Hipli. Oh iya, Pak Herbas. Woi. Waduh. Banyak makanya isi Plastik clean. ada di Bu Ada, Dewi. Bu Dewi. Waduh, Bu Dewi. Jadi Luar balik biasa. lagi istilahnya ya itu kalau saya nggak bergabung komunitas, Betul. saya nggak bisa. Nggak bisa, betul. Makanya banyak orang yang mungkin mempertanyakan misalnya nih, wah Iya. saya gabung Hipli kena 250.000 Iya. setahun mahal Manfaat- banget nih ini. manfaatnya apa Karena sih? apa? Iya. Dianya nggak aktif. Betul. Coba kalau dia aktif, Iya, punya teman banyak, betul. ke Iya. bisa Kebantu menguntungkan. bisnisnya, Iya. benar. Bener loh. Saya Bisa. banyak kok Behave ini Mm-mm. naik itu gara-gara apa? Sering kumpul-kumpul sama teman. Betul, Pak Den. Begitu teman denger, kok ada masalah itu, terus tiba-tiba, oh ini solusinya ini, itu yang saya ambil. Betul, Pak Jadi Den. ketika laundry saya punya problem, punya Betul. masalah, Heeh. tinggal lo copy paste aja. Iya. Bahkan nanti Udah ada jangan heran solusinya loh, di situ di ya. podcast bisa di copy paste nih. Boleh. Jangan kan di podcast bisa di copy paste Boleh, karena apa? boleh. Memang jurus saya memang copy paste semua. Boleh. Monggo, Copy monggo. paste karena Kan ya untuk membantu orang, Pak benar, Den. Ini tinggal- salah satu kan membantu orang. benar. Tagline-nya aja open minded, Pak Den. Oh iya. Open minded, terbuka. Makanya saya tahu tipenya Pak Indra nih membantu orang, makanya begitu Pak Den bisa nggak ke Depok siap 100% support gitu. Mantap. Kenapa ya? Karena tahu visi misinya Pak Indra ini membantu. Betul, Gitu. Pak Den. Membantu. Kita harus membantu orang dan Tuhan juga akan Balik membantu kita, betul. Itu memang saya melihatnya gitu. Betul. Jadi balik lagi kesuksesan Behave itu bukan Iya. karena usaha saya sendiri. Betul. Jelas Tuhan yang ngirim. Betul. Tapi kita tinggal memberikan yang terbaik aja buat orang. Gitu. Betul. Gimana kita membantu orang? Heeh, Otomatis balik terus kok. betul. Nggak pernah yang namanya tapi jangan sampai konsepnya saya bantu demi balik lagi, jangan. Kita ngalir aja. Ngalir bener-bener. Bantu kayak ini, saya mau bantu gini nggak tahu. Ada embel-embelnya ya. Iya, tiba-tiba Siapa aja nanti setelah podcast ini luar Iya. biasa laundry shopnya. bener, siapa tahu podcastnya jadi terkenal kan Luar bisa. biasa. Kedua nih, seri kedua. Seri kedua. Biasanya orang cari seri 1 dulu baru Iya. kedua gitu kan. Satu ketum kita Pak Heri. Nah. Yang kedua ini kita Pak Denny. Iya. Oke. Iya. Terus Pak Den, kira-kira nih Pak Den. Kita minum dulu dong. Silakan, Terus, silakan. Oke, minum. cheers, Wah, mantap nih, lah. Ada baik. Ada baik lah pokoknya mantap ini. Waduh. Luar biasa pelayanannya dikasih. Keren lah Pak Den. Jauh-jauh luar biasa dari beda provinsi nih. Dari Benar. Jakarta ke Jawa Barat. Iya. Terima kasih Pak Den kehadirannya. Terus
eh bisnis Paden ini kan Paden sibuk nih, segala macam. Yang mengerjakan siapa Paden? Balik lagi, kita itu harus membangun namanya super team. Oh, super team. Dan kebetulan saya itu hobinya jalan-jalan. Nah, iya saya lihat di YouTube-nya nih Behave Laundry. Nih, jalan-jalan terus Sini nih. jalan-jalan ke Iya, sono, jalan-jalan jalan-jalan ke ke sini. sini. Karena balik lagi, Iya. kita itu udah kasih job desk-nya masing-masing. Oh, berarti punya super team yang tangguh ya, Paden? Kalau dibilang tangguh tuh enggak juga. Kenapa? Namanya kita karyawan tuh ada keluar masuk Betul. keluar masuk. Tapi Berarti punya sistem. kita yang bagus harus ya? bikin itu sistem. Satu Sistemnya. jelas sistem. Tapi balik lagi, sistem sama karyawan lebih duluan mana? Sistem. Bro, butuhnya salah. Karyawan dulu. Ada sistem nggak punya karyawan, mau gimana? Secanggih-canggihnya sistem, Iya. yang Kalau ikut nggak salah dikerjain, juga iya. nggak bisa. Iya, Jadi iya. harus Seimbang ya? seleksi karyawan. Dan kebetulan Mm. waktu COVID itu juga salah satu buat kita merampingkan karyawan, Mm-mm. pilih yang the best. Oh, sortir Jadi yang berarti ya? saat ini Mm-mm. kita sortir, kita pilih yang the best. Nah, yang the best itu segera diangkat jadi supervisor. Oh, gitu. Kenapa? Kalau udah supervisor ya Mm-mm. bayarlah sesuai dengan gajinya supervisor. Betul. Nah, supervisor ini itu yang sebagai tim inti saya. Hmm. Nah, ketika nanti ada karyawan keluar masuk, supervisor itu udah ngisi. Otomatis apa? Ketika saya pergi kemana-mana ya kita kontaknya supervisornya aja gitu. Supervisor yang menghandle itu semua ya, handle semua. mengerjakan Jadi semua. kita mau keluar mau apa, selama ini kita tinggal sih fine Udah aja. aman ya. Jadi Gitu. udah nggak ketakutan misalkan customer mau ngambil segala macam. Enggak, karena Udah. yang kedua, nah setelah karyawan itu sistemnya. Karena sistemnya itu saya online. Online semua. Jadi kekuatan saya udah online, saya pasang CCTV untuk mengawasi juga. Gitu. Mantap Paden. Kedepannya Paden nih, kan tadi Paden buka usaha antara laundry dan online-nya. Kira-kira bagusan mana nih Paden? Kalau saya jelas dari awal tuh membangun online. Online-nya. Ya, tapi balik lagi, online dulu apa offline dulu? Nah, kalau laundry itu saya dari offline menuju online. Dari mana? Dari offline-nya saya terimain nyebar flyer, terus akhirnya saya bikin web. Dari web saya dapat tamu-tamu hotel yang telepon. Nah, dari online dikirim ke offline. Karena kalau nggak ada laundry-nya orang juga nggak percaya. Betul. Makanya saya bikin ini. Nah, dari kelas laundry balik lagi itu dari online dulu. Dari online dulu. Kenapa? Dari YouTube pada Dari YouTube. saya beli pelajaran-pelajaran, akhirnya mau offline, buka kelas offline-nya dong. Akhirnya apa? Saya buka namanya offline yang sebulan sekali. Dari situ saya bikin yang namanya Behave Laundry Shop. Behave Laundry Shop saya mulainya dari mana? Dari online. Kenapa? Saya tadi tuh resiko. Kalau nggak laku gimana? Tapi balik lagi, karena saya jualannya adalah yang saya pakai, tidak ada resiko. Betul. Saya beli banyak, Nggak laku, saya pakai sendiri. Iya. Tapi karena begitu berkembang, Iya. saya merasa nih saatnya saya buka offline. Makanya saya sewa rumah itu untuk offline-nya. Supaya apa? Karena banyak customer yang datang lihat di Tokopedia, saya mau mampir dong, mau ngambil sendiri silahkan. Nah, begitu ngambil, datang. Nah, selama ini kan karena bercampur jadi gudang, kita mau jualannya susah. Tapi begitu saya sewa satu khusus buat Tokopedia, begitu dia datang dikirim ke sana, ngelihat displaynya banyak kan, jadi borong A B C D E F G, beli plastik aja jadi beli mesin. gede macam-macam. Iya, tadi hari ini ada contoh, dia awalnya beli plastik, bener kan? karena ngelihat saya stok ada mesin, jadi beli mesin. Gitu. Iya. Itu hebatnya istri saya juga ya. Itu hebatnya Karena marketingnya itu. spesialisnya dia itu Marketingnya. memang sukanya jualan gitu. Oh, mantap. Jadi ada ya plus minus. Jadi semua bisnis sih ya lancar lah. Ibu ratunya ya. Iya. Ratu lebahnya. Ibu ratu lebahnya. Ibu ratu lebahnya luar biasa itu. Pokoknya kalau kita ketik nih laundry Kelapa Gading langsung Behave. Ya. Itu caranya gimana Pak Den? Ya itu dari YouTube. Dari YouTube ya? Karena apa? Google dengan YouTube itu kan satu perusahaan. Dia nge-detect. Jadi makanya web saya masukin video-video YouTube saya. Jadi saya nggak pakai iklan, dia alami naik. Oh. Karena apa? Viewer Nggak pakai SEO. Enggak. Oh, alami aja. Alami aja. Makanya saya nggak ada ad, itu nggak ada. Gitu. Kecuali kalau saya tuh budget iklan itu ya khusus buat kelas laundry sama buat
Tokopedia ini. Ada iklannya. Tokopedia untuk online shopnya ya. Online shopnya. Tapi arahnya itu saya lebih arahnya ke depan tuh senangnya online. Online. Kenapa? Kalau kita bertahan di offline terus, offline itu kan bicara biaya sewa. Iya. Makin lama makin tinggi. Betul. Kalau Pak Den. online makin lama makin murah. Tapi nanti katanya mau dimasukin pajak, Pak Den. Apanya? Bisnis online itu. Nggak masalah. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, unsur yang paling mahal itu sewa. Iya. Bukan bener, pajak bener, itu bener. 10%, tapi sewa Iya. itu kebayang lah. Kita bicara semurah-murahnya 50 juta misalnya. Iya, betul. 10% tahun depan itu udah 55. Iya. 10% lagi udah 60 juta. Udah 60. Naiknya 5 juta, berasa loh. Betul. Iya kan? Makanya Kalau teman-teman sekarang banyak yang gulung tikar karena itu, Pak Den. dia biasa sewa. Sewanya Karena luar biasa. penghasilan nggak ada ini. Betul. Ya. Tapi kalau online, saya makanya kan saya ngerintisnya dari rumah. Jadi saya awalnya itu ya memang nggak punya modal. Betul. Saya buka dari rumah apa adanya digarap. Betul. Makanya kalau sebenarnya kalau dibilang sukses belum sih. Belum. Merintis, masih merintis. Untuk gitu. mendekati sukses, Pak Den. Ya, merintis. Cuma ya puji Tuhannya semua dilancarkan. Mantap. Gitu. Sudah hampir 1 jam nih, Pak. Nggak terasa nih. Iya. Kira-kira statement closingnya apa nih, Pak Den? Untuk teman-teman semua nih. Apalagi orang yang mau ngerintis usaha laundry dan merintis online shopnya, Pak Den. Ya. Kalau Kiat-kiatnya apa aja nih, Pak Den? Nggak, kalau Hah? ya, kalau kiat-kiat sih intinya gini, tidak ada sesuatu yang instan. Selalu saya ngomong, tidak ada sesuatu yang instan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya investasi pasti untung gitu. Belum tentu. Karena apa? Saya dari awal tuh semua bisnis saya rintis itu dari tekor dulu. Dari tekor. Ya, dari tekor dulu, tapi balik lagi, bisnis nggak boleh tekor terus. Bisnis harus untung. Oh, harus untung. Walaupun untungnya 500, 1000, jalanin dulu. Karena Karena apa? Semua tuh ada prosesnya. Betul. Nggak ada yang namanya, saya mau gampang misalnya di Tokopedia. Saya cuma mau buka Tokopedia terus saya input apa yang saya jual, habis itu saya tungguin. Ya nggak ada pelanggannya. Iya. Kalau saya kan saya buka, tapi saya sebelum buka saya udah bikin jaringan dulu. Dari teman-teman saya rekrut baru di WhatsAppin semua, baru dapat hasilnya. Jadi istilahnya gini, ngerintis tuh nggak gampang tapi harus usaha. Ya. Harus gigih juga ya. Harus gigih. Dan ngerasain buka itu pasti nggak enak. Setahun awal itu pasti nggak enak. Tapi balik lagi setelah lewat dari setahun, rata-rata bisnis yang saya garap ya biasanya ya Setelah itu setahun bisa berkembang. Nanti kalau ada yang bilang bisnisnya 6 bulan itu bisa balik modal, gimana menurut Pak Den? Kalau bisa juga, Bisa kalau juga ya? memang tiba-tiba dia bisa menciptakan penjualan yang banyak kan Oh, bisa. aja. Tapi kan selalu saya bilang ke orang tuh jangan lihat bagusnya. Enaknya ya. Lebih baik saya ngomongnya nggak enaknya. Karena apa? Sama buka bisnis apapun pasti banyak nggak enaknya. Betul. Yang penting jangan nyerah aja. Jangan Gigi aja, menyerah. Gigi ya dijalanin aja, Terus. Dan jangan pikiran saya buka laundry langsung bisa kaya raya. Nggak gampang. Iya. Kenapa? Persaingan banyak. Betul. Gitu. Tapi balik lagi, kenapa saya buka beberapa bisnis? Karena saya juga membuat resiko. Sewaktu-waktu amit-amit Betul, bisnis saya Pak Den. ada yang tutup satu, minimal Iya. saya punya 2 bisnis lagi. Iya, masih banyak, Gitu. masih 24. Gitu. Jadi Iya. minimal ya harus jalan semua. Betul. Gitu. Targetnya berapa ratus lagi, Pak Den? Apanya? Behave-nya. Kalau Behave mah kita target tak terhingga. Oh, tak terhingga ya. Karena kita cari investor, ya Ah. kita mempermudahkan. Saya dengan investor tuh saya otomatis membantu mereka mendapat tambahan lah, dipikirkan gitu. Makanya untuk dapat tambahan ya saya harus bikin jaringan bisnis saya ini. Oke. Berarti statement closingnya adalah bisnis itu harus gigih. Harus gigih, semangat, Jangan mudah nyerah. jangan aja. mudah menyerah. Karena pasti ada jalannya. Oke. Gitu. Itu aja Pak Den. Thank you waktunya. Udah, kita closing aja kawan-kawan semua. Sampai berjumpa lagi di Ada Bayi Podcast Open Minded. Salam sukses selalu. Luar biasa.